Semoga aja warna hati aku merah. Hah? Warna hati aku hijau, mah. Berarti jodoh kamu udah punya cewek lain dan mereka saling mencintai. Mereka saling mencintai? Aku pasti dikatain sama temen-temen, mah. Gimana dong? Palsuin aja warna hatinya biar gak dikatain sama tetangga juga. Dan jangan pernah dihapus. Itu jalan terbaiknya. Palsuin? Gue palsuin warna merah aja deh. Harusnya nggak apa-apa kan? Semoga aja dengan cara ini hidup gue jadi aman dan tentram. Sayang, kamu pasti selingkuh kan? Ngaku deh. Kamu ngomong apaan sih? Lihat aja tanda hati kita sama-sama warna merah. Ya, aku tahu aja kalau kamu selingkuh. Aku punya buktinya. Mana coba tunjukin ke aku. Kalau emang benar, ya aku ngaku. Tapi kata mama kan nggak boleh dihapus. Tuh kan, kamu tuh cuma omong doang. Makanya jangan asal nuduh. Iya deh. Pagi semuanya, gimana sama warna hati kalian? Kita berdua dapat warna merah yang artinya jodoh juga suka sama kita. Warna hati lo kok ditutupin, Vel? Liatin ke kita dong. Iya, penasaran banget nih. Tara, warna hati gue juga merah. Wah, warna kita kembar bertiga. Asik, bisa-bisa kita nikah barengan tahu. Iya, sampai kapan ya gue harus pura-pura ke mereka? Yah, tanda hati gue hijau nih, gimana dong? Gak apa-apa kali kalau dapet warna hijau. Kenapa lo sekhawatir itu? Katanya kalau dapat warna hijau bisa-bisa kita diasingkan dari sekolah ini. Hah? Diasingkan? Lo tenang aja, itu gak bakal terjadi kok. Oke, sekarang gue mulai tenang berkat lo. Tapi gue salfok sama warna hati punya lo. Salfok kenapa? Warna merah ini sama aja kok kayak teman-teman yang lain. Enggak, punya lo warnanya lebih tua daripada mereka. Mampus gue. Yang mendapat warna hijau dimohon untuk maju ke depan. Daripada gue ngaku, mending gue nunjuk teman gue kan. Itu Tiara, Pak. Feli, kok lo tega sih sama gue? Cepat kemari, Tiara. Ini perintah. Yang warna hatinya hijau akan berakhir seperti Tiara juga. Tapi kenapa Pak Guru sampai habisin dia? Dia kan gak salah apa-apa, Pak. Kamu gak perlu tahu alasannya. Pokoknya kita harus basmi semua orang yang punya tanda hati hijau. Makasih ya udah kasih tahu Bapak. Iya, Pak. Tiara jadi dihabisin Pak Guru gara-gara lo, Vel. Gue bener-bener gak tahu kalau warna hijau bakal dihabisin sama Pak Guru. Emangnya kenapa sih? Karena warna hijau itu dianggap mengganggu kebahagiaan jodohnya. Hah? Masa? Udah guys, Tiara udah tenang di alam sana. Jadi gak usah dibahas lagi. Gue jadi ngerasa bersalah banget. Ma, aku pulang. Loh, kenapa kamu kelihatan sedih gitu? Cerita dong sama mama. Atau jangan-jangan karena kejadian Tiara di sekolah tadi ya? Hah? Kok mama tahu? Kan aku belum cerita. Mama kan udah dengar dari teman-teman kamu. Pokoknya itu bukan salah kamu. Jadi jangan berhenti sembunyiin hati hijau itu ya. Iya, Ma. Tapi sampai kapan? Aku udah mulai kecapean banget. Kamu harus sembunyiin itu selamanya. Padahal warna hati lo merah. Tapi kok jodoh lo gak muncul-muncul sih? Jangan-jangan lo palsuin tanda lo ya? Wah, parah kalau sampai bener. Sebenarnya iya. Tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya kalau selama ini gue palsuin tanda ini. Duh, cepetan hapus deh, Vel, sebelum hal buruk terjadi. Hal buruk? Ya udah deh gue hapus. Astaga, Vel, warna hati lo berubah jadi warna hitam. Emangnya kenapa sama warna hitam? Hati hitam itu artinya Pilih perut bumi atau ujung bumi? Lebih aman yang mana, Ma? Mama sih lebih rekomendasiin perut bumi. Jangan pilih ujung bumi karena di sana banyak binatang buas ya. Perut bumi? Bener juga ya? Kan belum pernah ada yang ke perut bumi tuh. Gak sabar, perjalanan gue ke perut bumi tinggal 24 jam lagi. Apa lo bilang perut bumi? Iya, emang kenapa? Perut bumi itu panas banget, bakal mati sesampainya di sana. Kalau tahu, kan belum pernah ada yang ke perut bumi. Iya juga ya. Gue bakal cari informasi dulu tentang perut bumi. Karena lo sahabat gue nggak mau lo kenapa-napa. Wah, katanya lo bakal ke perut bumi ya? Keren banget, dia bakal jadi orang yang pertama. Iya, gue bakal jadi orang pertama yang ke perut bumi. Sekaligus orang yang pertama mati di perut bumi. Pokoknya kamu harus bawa barang-barang yang udah mama sediain di tas ini. Emang apa isi tas ini, Ma? Nanti aja bukanya, tunggu sampai di perut bumi. Di perut bumi bener-bener aman kan, Ma? Aman terkendali kok, tenang aja kamu. Nih, buat lo, Vel. Ini apa, teman-teman? Ingat kematian, kita mau lihat lo hidup untuk yang terakhir kalinya. Guys, ayolah, perut bumi itu aman kok. Kaliannya aja yang berlebihan. Nanti kabarin kita ya kalau lo masih hidup. Ngeledek mulu. Eleh, kamu lupa ya kalau mama alergi bunga? Cuma sebanyak itu siapa yang kasih? Temen aku, Ma, aku diledekin gara-gara mau ke perut bumi. Kalau gitu buang aja bunganya. Segitunya banget sih teman-teman kamu. Mama nggak lagi ngejebak aku kan? Mama ngelakuin yang terbaik buat kamu. Itu pasti mereka mau ngeledek aku lagi. Hai sayang, tumben kamu datang gak bilang-bilang dulu. Sayang, kita harus putus sekarang juga. Hah? Kok tiba-tiba? Apa alasannya? Aku gak bisa LDR. Masa aku di Indonesia, kamu di perut bumi? Ya udah, kamu ikut aku aja ke perut bumi. Kita nikah di sana. Ngomong apa sih? Gak ada yang bisa bertahan di perut bumi karena di sana panas banget. Aku cari cewek lah ya. Dasar cowok cemen. Vel, gue udah nemuin informasi tentang perut bumi. Lihat banget lo nyarinya. Iya dong, katanya di sana ada kota dan cuma orang tertentu yang bisa masuk. Orang tertentu yang kayak gimana? Karena
kemarin lo pilih perut bumi, berarti lo masuk orang tertentu itu. Wah, berarti gue anak yang spesial dong. Selamat tinggal, Felix. Semoga bahagia di surga. Istirahat dengan tenang ya, Felix. Orang-orang belum tahu aja kalau di sana tuh ada sebuah kota. Gue bakal buktiin ke mereka kalau gue bisa bertahan hidup. Buset, gue digebuk sama bunga. Hah? Kakak kapan mau ke perut bumi? Aku ikut dong. Kamu siapa ya? Anak kecil gak boleh ikut. Aku udah sering ke sana kok, Kak. Maksud kamu? Iya, tiap minggu aku selalu ke perut bumi. Berarti gue bukan orang yang pertama dong. Banyak banget kakak bawa bunganya. Iya, ini dari temen kakak. Katanya kakak bakal meninggal di perut bumi. Jadi, aku boleh ikut kakak kan? Gak boleh. Gue bakal ke perut bumi dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan akses masuknya. Akses masuk? Iya, tunjukkan sekarang juga. Hah? Bertukar tubuh sama mama atau sama pacar? Ya pacar dong. Tapi gimana kalau nanti dia apa-apain tubuh gue? Hei, kamu harus ikut mama ke acara temen nanti. Gak bisa hari ini mas, soalnya aku... belum selesai ngomong gue udah pindah tubuh. Oke, ini hari pertama gue nyamar jadi cowok jadi-jadian. Dion, putusin Feli ya sama gue aja yuk. Oh, ternyata lo nusuk Feli dari belakang. Bukan gitu, kan gue masih ada kesempatan karena lo belum nikah. Coba aja rebut gue kalau bisa. Ternyata banyak juga ya yang naksir sama jodoh gue. Gue bakal tolak semua cewek yang nyatain perasaan ke dia. Si Rere kayaknya suka banget sama lo. Biarlah dia, kan sekarang gue udah punya Feli. Ahai, ternyata lo bisa bucin juga ya. Gue harus basmi semua cewek itu. Woi Dion, itu si Feli nyariin lo. Jangan sekarang karena gue lagi sibuk. Kamu tahu nggak kalau dia lagi luka? Hah? Kok bisa? Gue bisa tahu pekerjaan seseorang atau gaji seseorang? Iya jelas gaji dong. Jadi gue tahu tuh orang kaya atau miskin. Mama kan cuma di rumah, berarti nggak kerja dong. Enak aja, mama juga kerja lah. Hah? Mama kerja apaan? Udah deh, mending kamu sekolah aja sana. Nyokap gue gak mau kasih tahu pekerjaannya apa. Mungkin dia nyembunyiin sesuatu dari lo. Tapi kenapa ya? Padahal gue anaknya loh. Mungkin lo anak pungut. Dijaga ya mulut lo. Kamu sudah mengerjakan tugas? Udah dong pak, kan kemarin dibantuin sama mama. Wah, mama kamu hebat ya. Gaji guru ini kok sama kayak mama? Bapak kerjanya apa? Pakai ditanya lagi. Ya guru lah. Bener juga. Sistemnya nggak error kok. Gaji orang lain masih normal. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue dapat warna ungu, yang artinya ratu. Mama pasti bangga banget. Mah, aku dapat warna ungu nih. Loh, itu adek kamu juga dapat warna ungu? Punya kakak palsu tuh mah. Hah? Enak aja. Gue dapat warna hijau nih. Kalau lo dapat warna apa, Fel? Gue dapat warna ungu yang artinya bakal jadi ratu. Loh, bukannya yang dapat ungu itu adek lo ya? Cuma bisa satu. Tenang aja, gue yang asli kok. Takut kesaing tuh sama adik sendiri. Apa nggak capek aku ngaku? Dasar orang aneh. Kenapa sih kamu ngacauin hidup kakak sampai bohong ke semua orang? Aku yang asli kok. Lagian kakak nggak pantas jadi ratu. Oh, nyepelein ya. Daripada semuanya ribut, mending kalian pakai mahkota ini deh. Buat apa? Kalian kan katanya ratu. Kalau mahkota bersinar berarti dia ratunya. Setuju dong. Ih, kenapa dia nggak takut? Silakan, giliran kamu yang pertama. Semoga aja bisa. Bisa tahu makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Kayaknya makanan terakhir lebih menarik deh. Nak, cepet makan dulu sebelum berangkat sekolah. Astaga mah, emang menu hari ini apa? Seperti biasa, jengkol kesukaan kamu itu. Berarti nanti makanan terakhir gue jadi jengkol dong. Aku nggak makan deh mas, soalnya kenyang. Ya udah nih, bawa bekal aja daripada nanti kamu kelaparan di sekolah. Banyak banget. Gue pasti dijulitin teman-teman kalau makan jengkol ini. Ternyata teman-teman pada sehat karena makan sayur mulu ya. Gue bakal bikin makanan terakhir mereka sama semua, yaitu makan jengkol ini. Wih, makanan apa tuh? Iya kok kelihatan enak. Mana porsinya banyak pula. Makan aja nih, gue bagiin buat satu sekolah karena porsinya banyak banget. Wah, baru pertama kali gue makan jengkol seenak ini. Tumben lo bagi-bagi makanan, karena biasanya lo pelit. Soalnya gue kasihan ngeliat mereka makan sayur mulu, jadi gue kasih jengkol deh. Kok lo tahu kalau mereka habis makan sayur, Fel? Karena gue bisa ngeliat makanan terakhir seseorang. Kalau punya lo, ati ayam. Astaga, kok bisa bener sih? Jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue punya kekuatan ini. Fel, semua orang yang makan jengkol kemarin pada hilang. Hah? Hilang gimana? Maksud lo diculik? Kayaknya iya. Emangnya siapa sih yang buat jengkol itu? Nyokap gue yang masak. Tapi nggak mungkin kan nyokap gue ngeracunin bekal gue. Sekarang lo dipanggil sama Pak Guru tuh.
Gawat. Untung aja gue nggak makan jengkol itu, jadi gue terselamatkan. Ada apa ya, Pak? Kata Alia, kamu bisa lihat makanan terakhir seseorang ya? Waduh, ternyata Alia bocorin ke Pak Guru. Apa benar itu, Feli? Bener, Pak. Ini ada sangkut pautnya sama teman-teman yang hilang itu. Tepat sekali. Temui saya di gudang sekolah pukul 3 sore ini. Kira-kira Pak Guru mau ngapain ya? Baik, Pak. Baunya kok busuk ya, Pak? Kamu harus lihat makanan terakhir mereka. Hah? Mereka? Ini semua kan teman-teman yang hilang itu. Tapi kenapa mereka semua pucat dengan keadaan tertidur? Semua orang yang makan jengkol kamu itu meninggal dan masih disembunyikan oleh pihak sekolah. Dan lebih parahnya ada Sasa si anak presiden. Gak mungkin, Pak. Saya jamin jengkol itu bersih kok. Maka dari itu, silakan lihat makanan terakhir mereka. Hah? Kok nggak bisa kelihatan sih? Aneh, kok nggak bisa? Kalau punya Pak Guru, masih kelihatan aja kok. Berarti nggak error. Makanan terakhir mereka nggak bisa muncul karena mereka udah meninggal, Pak. Baiklah, akan saya beri waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu terbukti bersalah dan akan dipenjara. Gimana caranya ya gue bisa ngeliat makanan terakhir orang yang udah nggak ada? Cu, beli kacamatanya dong, murah aja kok. Saya lagi nggak pengen beli kacamata, Nek. Kacamata ini punya kekuatan hebat, cu. Nenek jamin kamu gak bakal nyesal. Kamu boleh pegang dulu kacamatanya. Kekuatan? Siapa tahu kacamata ini bisa bantu gue kan? Berapa harganya? Loh, neneknya kok hilang? Ih, serem banget. Gue jadi merinding. Kamu sudah datang. Berarti kamu bisa lihat makanan terakhirnya kan? Saya bakal coba, Pak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Silakan sebutkan makanan yang terakhir dimakan oleh teman-temanmu itu. Kebenaran akan terungkap. Pakai kacamata ini dulu. Dan... Yes, udah bisa. Semoga gue nggak terbukti bersalah. Jadi, apa makanannya?